Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa belajar bersama lagi meskipun secara daring, dan mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita selalu dalam keadaan sehat, baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan mempelajari tentang polinomial pada subbab pembagian polinomial atau pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak. Bentuk umum pembagian suku banyak Fx dengan Px menghasilkan Hx dan sisanya Sx. Dapat ditulis Fx sama dengan Px dikali Hx ditambahkan sisa Sx. Catatannya, jumlah derajat tertinggi Px dan Hx harus sama dengan derajat Fx. Derajat Sx atau sisa satu kurangnya dari derajat pembagi. Dan teknik pembagian suku banyak nanti ada beberapa, yaitu yang pertama pembagian bersusun atau prorogate atau dengan cara pembagian berekor, yang kedua identitas atau koefisien, yang ketiga sintetik atau Horner. Kalau di SD dulu kita mempelajari tentang pembagian prorogate, misalkan ini 8034 dibagi 11. Cara menyelesaikannya, 8034 yang 80-nya itu dibagi 11 ketemunya 7. 7 dikalikan lagi dengan 11 ditulis di bawahnya yaitu 77. Dan kemudian 80 dikurangi 77 hasilnya 3. Nah, kita turunkan lagi angka di belakangnya 80 itu yaitu angka 3. Nah, ketemunya 33. 33 dibagi 11 ketemunya 3. 3 dikalikan dengan 11 ditulis di bawahnya 33 tadi, ketemunya juga 33. Jadi 33 dikurangi 33 hasilnya 0. Nah, setelah itu kita turunkan satu angka lagi dari yang dibagi atasnya itu 4. 4 dibagi 11 hasilnya 0. Kita tulis 0 kali 11 hasilnya 0. Jadi 4 dikurangi 0 hasilnya 4 itu sebagai sisanya, sehingga kita tulis 8034 dibagi 11 hasilnya sama dengan 730, sisanya 4/11. Contoh 1, ini pembagian polinomial secara bersusun atau prorogate. X kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 dibagi x min 2. Cara menyelesaikannya, nanti X kuadrat itu dibagi dengan X-nya dulu ya. Yang pertama X kuadrat dibagi X hasilnya X. Kemudian X itu nanti hasil dari pembagian tadi akan ketemu X-nya tadi dikalikan dengan pembagi, menjadi ditulis di bawah yang dibagi menjadi X kali X ketemunya X kuadrat, X kali min 2 ketemunya min 2x. Kemudian X kuadrat dikurangi X kuadrat habis, 2x dikurangi min 2x ketemunya 4x ya. Nah, kemudian kita turunkan lagi angka dari yang dibagi itu tinggal angka min 8, jadi 4x min 8 dibagi dengan x hasilnya 4 ya. Terus kemudian 4 itu dikalikan lagi dengan x min 2 ketemunya 4x min 8. Jadi 4x min 8 dikurangi 4x min 8 sama dengan 0. Jadi nanti hasil pembagian dari x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 dibagi x min 2 sama dengan x min 4. Kalau kita cek x plus 4 dikali x min 2 itu nanti akan sama dengan x kuadrat plus 2x min 8. Kalau dicek ya sudah cocok. Berikutnya contoh yang kedua, x pangkat 6 dikurangi 13 x pangkat 3 ditambah 42 dibagi x pangkat 3 min 7. Karena ini yang dibaginya itu pangkat 6, kemudian pangkat 3 itu kan ada pangkat 5, pangkat 4-nya itu belum ada, juga pangkat 2 juga belum ada, pangkat 1 juga belum ada, maka nanti lebih mudah ditambahkan x pangkat 6 ditambah 0 x pangkat 5 dan seterusnya. Tapi bisa juga kalau kalian itu bisa paham menggunakan langsung seperti ini juga boleh. X pangkat 6 dikurangi 13 x pangkat 3 ditambah 42 dibagi x pangkat 3 min 7 hasilnya x pangkat 6 dibagi x pangkat 3 ketemunya x pangkat 3. Jadi x pangkat 3 dikalikan lagi dengan x pangkat 3 dikurangi 7 ditulis di bawah yang dibagi tadi, ketemunya x pangkat 6 min 7 x pangkat 3. Kemudian
dikurangkan ketemu menjadi min 6x pangkat 3. Kemudian 42 nya diturunkan, min 6x pangkat 3 ditambah 42 dibagi dengan x pangkat 3 min 7. Jadi ketemu hasilnya min 6. Kemudian min 6 kita kalikan dengan pembaginya, yaitu min 6 kali x pangkat 3 ketemunya min 6 x pangkat 3, min 6 kali min 7 ketemunya 42. Jadi min 6 x pangkat 3 ditambah 42 dikurangi min 6 x pangkat 3 ditambah 42 itu akan sama dengan 0. Nah, untuk hasilnya berarti hasil pembagian dari x pangkat 6 dikurangi 13 x pangkat 3 ditambah 42 dibagi x pangkat 3 min 7 akan sama dengan x pangkat 3 min 6. Kalau kita cek juga hasilnya nanti x pangkat 3 dikurangi 7 dikali x pangkat 3 dikurangi 6, hasil akhirnya sama dengan x pangkat 6 min 13 x pangkat 3 ditambah 42. Cocok. Berikutnya contoh yang ketiga, x pangkat 4 ditambah x pangkat 2 ditambah 1 dibagi x plus 1. Nah, x pangkat 4 kemudian x pangkat 2, pangkat 3 nya kan belum ada, dan juga pangkat 1 nya juga belum ada. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, bisa ditulis menjadi x pangkat 4 ditambah 0x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 0x ditambah 1, dan kemudian itu dibagi dengan x ditambah 1. Hasilnya akan ketemu x pangkat 4 dibagi x kan ketemu x pangkat 3. Nah, x pangkat 3 dikalikan pembaginya, yaitu x pangkat 3 kali x plus 1. Hasilnya ditulis di bawahnya x pangkat 4 ditambah x pangkat 3. Kemudian dikurangkan menjadi min x pangkat 3 ditambah x kuadrat. Nah, itu dibagi dengan x plus 1, hasilnya min x kuadrat. Nah, min x kuadrat dikalikan dengan membagi menjadi min x pangkat 3 dikurangi x kuadrat. Kemudian dikurangkan, ketemunya 2x kuadrat ditambah diturunkan dari penurunnya 0x. Ini dibagi dengan x plus 1, ketemunya 2x. 2x dikalikan pembagi, ditulis di bawahnya 2x kuadrat ditambah 2x. Dikurangkan, ketemunya lagi min 2x, kemudian menurunkan tambah 1. Min 2x ditambah 1 dibagi x plus 1, hasilnya min 2. Min 2 dikalikan membagi, ditulis di bawahnya menjadi min 2x min 2. Kemudian min 2x ditambah 1 dikurangi min 2x min 2. Ini dikurangi ya. Hasil akhirnya ketemu 3. Jadi nanti pembagian x pangkat 4 ditambah x kuadrat ditambah 1 dibagi dengan x plus 1, hasilnya sama dengan, hasil baginya ya, sama dengan x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 2. Saya ulangi, hasilnya adalah x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 2 ditambah sisanya tadi 3 dibagi pembagi x plus 1. Yang contoh keempat itu dengan menggunakan identitas. Misalkan gini, x pangkat 4 ditambah x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan x plus 1 dikali ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d ditambah e. Nanti kalau kita selesaikan dengan cara identitas, itu kita samakan ruas kiri maupun ruas kanan. Yang ruas sebelah kalau kita melihat itu sebelah kanan ya, di hadapan kita itu sebelah kanan dijabarkan, kemudian hasil akhirnya nanti ketemu ya. Ini dari sebelah kiri ke sebelah kanan, hasil akhir ya langsung x pangkat 4 ditambah x kuadrat ditambah 1 sama dengan a x pangkat 4 ditambah dalam kurung b plus a x pangkat 3 ditambah dalam kurung c plus b x kuadrat ditambah dalam kurung d plus c x ditambah d ditambah e. Jadi nanti ax pangkat 4 itu koefisiennya ya, koefisien ruas kiri dan kanannya kita samakan. Ax pangkat 4 yang koefisiennya ruas kirinya 1, ruas kanannya a. Nah, berarti nilai a sama dengan 1. Yang x pangkat 3 ruas kiri kanan 0 sama dengan b plus a. Karena tadi a nya 1, maka b nya diperoleh min 1. X kuadrat sekarang koefisien x kuadrat ruas kiri ruas kanan 1 sama dengan c plus b, diperoleh c nya nanti akan sama dengan 2 karena b diperoleh
min 1 itu tadi dimasukkan ketemu C sama dengan 2. Sedangkan X pangkat 1 koefisiennya 0 sama dengan D ditambah C. Diperoleh D nya sama dengan min 2. Caranya juga disubstitusikan, ketemunya nanti D sama dengan min 2. Terus X pangkat 0 itu hasilnya itu 1, yaitu sama dengan D ditambah E. Diperoleh E nya sama dengan 3. Jadi A, B, C, D, E itu kita masukkan ke rumus pertama, X pangkat 4 ditambah X kuadrat ditambah 1 sama dengan X plus 1 ya, dikali buka kurung A nya diganti 1, B nya diganti min 2, C nya 2, D nya min 3, E nya 3. Jadi saya ulangi, jadi X pangkat 4 ditambah X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan dalam kurung X plus 1 dikali X pangkat 3 dikurangi X kuadrat ditambah 2X dikurangi 2 ditambah 3. Yang kelima dengan cara Horner atau dengan cara ya yang ini nanti akan sering kita pelajari ya. X pangkat 4 ditambah X kuadrat ditambah 1 dibagi X plus 1 akan sama dengan X pangkat 3 min X kuadrat plus 2X min 2 ditambah 3. Ini sisanya. Cara Hornernya X pangkat 4 kemudian X pangkat 2. Itu X pangkat 3 nya kan belum ada, maka kita tambahkan 0. Menjadi X pangkat 4 ditambah X pangkat 0 X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 0 X pangkat 1 ditambah 1. Jadi bisa ditulis koefisiennya bisa ditulis di atas 1, 0, 1, 1, 0, 1. Kemudian min 1 ini diperoleh dari X plus 1 sama dengan 0. Dari pembaginya di X plus 1 disama dengan kan 0, ketemunya kan min 1. Nah, kemudian yang 1 dari soal yang dibagi itu 1 diturunkan, kemudian sama dengan yang kemarin, 1 diturunkan, kemudian 1 turunan itu dikalikan dengan min 1, ditulis di bawahnya 0 itu tadi. Ketemunya kan 1 kali min 1 kan min 1, dijumlahkan 0 ditambahkan min 1 sama dengan min 1, min 1 kali min 1 dituliskan dibawahkan lagi ketemu 1 tambah 1 ketemu 2 dikalikan min 1 ketemunya min 2, min 0 ditambah min 2 ya, 0 ditambah min 2 sama dengan min 2, kemudian min 2 dikalikan min 1 sama dengan 2, kemudian 1 tambah 2 hasilnya 3. Ini yang terakhir merupakan sisa, dan angka-angka di depannya itu tadi merupakan hasil bagi. Jadi X pangkat 4 ditambah X pangkat 2 ditambah X sama dengan X plus 1 dikalikan hasil baginya 1X pangkat 3 dikurangi 1X kuadrat ditambah 2X dikurangi 2. Nah, ini dalam kurung ya, ditambahkan sisanya 3, begitu ya. Ini hasil baginya diurutkan dari belakang itu, min 2 itu pangkatnya 0, 2 pangkat 1, min 1 nya pangkat 2, satunya yang depan itu pangkat 3, jadi diurutkan begitu. Demikian anak-anakku, semoga paham dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.